Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gata Yana Bhagawa Satha Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika Padapatang banamase. Panatipata Veramani Siddhapadang Samadhiyami Adhinadhana Veramani Siddhapadang Samadhiyami Kame Summicacara Veramani Siddhapadang Samadhiyami Musawada Veramani Siddhapadang Samadhiyami Surameda
japangadatana Wiraman isika padang samadiyami Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Santana Sugato Lekawidu Anutara Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati Andamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Apanaiko Pacatang Weditavyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujjuvatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ya Bidang Cetari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahune Tahune Patine Anjali Karaniya Anutarang Punya Ketang Lakasa Andamayang Sacakiriagatayo Banamase Natime sarang anyang Budame sarana warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Danami saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Sanggome saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase Karaniya Mata Kusarena Yantang Santang Padang Abisa Meca Satu Ujuca Sujuca Suwaca Casa Vedu Anatimani Santu Sakoca Subaraca
apakicaca salahu kauti sang tindriya cani papaca apagabok hula suhananu gida naca kudang sanga care kinci yena winyo pare upawa deyung sukina keminantu sabe sata bawantu sukitata yeke cipana bupati tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mantawa majima rasaka anukatua ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata napare paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sanna patigasanya nanya manya sadukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababutesu mana sambawaye aparimana metang ca sabale tasming mana sambawaye aparimana ubang abeca piriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawi katamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditinca anupadama silawa basa nana santana kame suhine agedang nahi jatu gabasa punareti ti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara damamhi jarang anapito yabidamamhi yabing anapito marana damamhi maranang anapito sabehime piyehi manapehina nabawe vinabawe kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalyanang papatang tasadaya bawisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah,
wajah terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung Buddha dengan membacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mereka tidak menyesali masa lalu ataupun mencemaskan masa depan. Mereka hidup dengan penuh kepuasan pada saat ini. Karena itu, mereka berseri-seri. Dengan mencemaskan masa depan dan menyesali masa lalu, orang yang tidak bijaksana mengering, seperti alang-alang yang terpangkas di bawah sinar matahari. Samyutta Nikaya. Sotihontu Namo Buddhaya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami akan sharing Dhamma tentang anggapan bahwa agama Buddha itu pesimistis. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Agama Buddha bukan mengajarkan pesimistis ataupun optimistis, melainkan realistis. Seperti halnya metamorfosis dari kupu-kupu, ini adalah nyata, mulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ini adalah salah satu keadaan yang nyata di dunia ini. Begitu juga ajaran Dhamma dari Guru Agung Buddha, mengajarkan sesuatu yang benar-benar apa adanya yang terjadi di dalam dunia ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, harus dipandang secara holistik apabila kebenaran mulia yang diajarkan oleh Buddha. Yang pertama ini adalah dukkha arya saca, atau dikenal dengan dukkha, bahwa kenyataan hidup di dunia ini adalah penderitaan. Kemudian yang kedua adalah kesunyataan mulia, sebab dukkha atau dukkha samudaya, bahwa dukkha ini ada sebabnya. Dan yang ketiga adalah kesunyataan mulia tentang lenyapnya dukkha atau dukkha nirodha. Dan yang terakhir adalah jalan mulia untuk melenyapkan dukkha atau dukkha nirodha gamini patipada. Kebenaran ini harus dipandang secara keseluruhan, tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena ini adalah satu paket tentang ajaran kesunyataan mulia, dasar dari ajaran Buddha. Yang pertama adalah dukkha, bahwa hidup ini adalah penderitaan, bahwa hidup ini tidak memuaskan. Kita kadang bertemu dengan orang yang dibenci adalah penderitaan, dan kita kadang berpisah dengan orang yang sangat kita cintai, itu juga penderitaan. Ini adalah konsep yang nyata yang terjadi di dalam dunia ini. Namun demikian, tidak hanya itu yang dibahas. Ketika kita menderita, ketika kita berkumpul dengan orang yang kita tidak suka, itu harusnya bagaimana? Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang dicintai, bagaimana sikap kita yang sebaiknya? Nah, inilah yang akan dibahas. Kemudian sebab duka ini sudah jelas. Kenapa ada orang menderita? Ini karena tanha, keinginan nafsu yang berlebihan. Keinginan nafsu yang berlebihan apabila ditambahkan dengan sikap-sikap yang tidak baik atau sifat-sifat yang tidak baik seperti loba atau keserakahan, maka kita akan melekat pada keserakahan dan kita bisa jadi melakukan kebencian ataupun tindakan yang salah yang mengakibatkan lebih menderita lagi. Namun apabila dilandasi dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung,
yaitu seperti cinta kasih, kasih sayang, belas kasih, dan simpati kepada orang lain. Tentunya ini akan meringankan penderitaan dari kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah lenyapnya duka. Penderitaan ini bisa lenyap, yaitu dengan lenyapnya duka atau pencapaian nibbana. Nibbana telah dicapai oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama. Beliau telah membuktikan penderitaan ini sudah lenyap dan beliau telah mencapainya. Dan yang paling penting adalah yang keempat, yaitu jalan mulia berunsur 8, di mana kita akan belajar melenyapkan penderitaan. Ketika penderitaan sudah diketahui pada diri kita, kemudian sudah diketahui sebabnya, dan ternyata penderitaan ini bisa lenyap, tentunya yang paling penting yang harus kita aplikasikan adalah yang keempat dalam kehidupan sehari-hari ini, yaitu cara melenyapkan penderitaan. Di sana ada kebijaksanaan, ada sila atau perilaku moral, dan yang terakhir adalah samadhi. Dengan melaksanakan panya, sila, dan samadhi, dengan melaksanakan kebijaksanaan, tindakan bermoral, dan sering melakukan meditasi pengembangan batin, maka kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan hidup Anda akan segera tercapai. Diibaratkan sebagai bunga teratai dan lumpurnya. Kalau kita melihat kisah ini sungguh sangat mulia. Bunga teratai itu diibaratkan seperti halnya kebahagiaan, seperti halnya nibbana. Namun di dalam kebahagiaan ini tidak lepas dari lumpur. Teratai yang mekar tidak akan terjadi apabila tidak ada lumpur. Lumpur diibaratkan seperti penderitaan. Apabila kita memahami tentang penderitaan itu, maka teratai pun akan dapat kita raih tentunya dengan melaksanakan ajaran kebenaran Buddha melalui kebijaksanaan, tindakan bermoral, dan samadhi. Inilah yang harus dikembangkan dalam agama Buddha. Jadi hal inilah yang mendasari bahwa agama Buddha bukanlah agama yang pesimis. Justru di sini diajarkan tentang konsep kesunyataan mulia yang benar-benar terjadi di alam semesta ini. Dan ini bisa diaplikasikan oleh siapapun juga, oleh makhluk apapun juga. Apabila melaksanakan ini, maka kebahagiaan akan kita raih. Ibu, bapak, dan saudara-saudara semua yang berbahagia. Apabila ada orang yang mengatakan ajaran Buddha pesimis, harusnya wajah Buddha pun demikian. Wajah agung Buddha sudah tidak ada lagi apabila ajarannya pesimis. Namun kita lihat, ajaran Buddha tidaklah pesimistis, karena terlihat jelas sosok agung Buddha tidak sama sekali memancarkan wajah yang sedih, tidak sama sekali memancarkan wajah yang penuh ketakutan, yang penuh penderitaan. Kalau memang ajaran Buddha pesimistis, harusnya wajah Buddha diibaratkan seperti orang yang penuh penderitaan, atau gambaran sosok yang sangat keras. Ini sangat bertentangan. Karena pada kenyataannya, kita lihat di wihara, kita lihat di candi, sosok agung Buddha diibaratkan seperti orang yang sangat mulia, bijaksana, penuh ketenangan dan kedamaian. Ini secara psikologis jelas bahwa ajaran Buddha bukanlah ajaran pesimistis, namun ajaran yang membawa kebahagiaan pada umat yang melaksanakan ajaran-ajarannya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, keagungan Buddha terpancar jelas pada raut wajah nan agung. Maka itu, pancaran senyum Buddha dapat menenangkan jiwa seseorang bagi orang yang sedang mengalami penderitaan, bagi orang yang sedang mengalami kecemasan, apalagi umat Buddha yang sedang frustasi. Apabila umat Buddha sedang menderita, biasanya pergi ke wihara dan sembahyang atau puja bakti, atau menghadap altar di rumah untuk melaksanakan tekad kembali, melaksanakan ajaran Buddha nan agung yang akan membawa kebahagiaan dengan harapan lenyaplah penderitaan,
bagi mereka. Ini jelas secara psikologi juga akan membawa umat Buddha menjadi lebih tenang ketika melihat ajaran Dhamma, ketika melaksanakan Dhamma nan mulia. Jelas hal ini agama Buddha dibuktikan tidaklah mengajarkan hal-hal yang pesimistis, karena tokoh agung kita Buddha sangat mulia dan ajarannya sangat agung sekali. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, seperti pancaran cinta kasih ke segala arah, ini senantiasa diucapkan, diujarkan oleh setiap umat Buddha dengan kata-kata Sabbe Satta Bhavantu Sugitata, yang artinya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ketika kita memancarkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, hati kita menjadi tenang. Tidak ada penderitaan dalam diri kita. Maka itu sangat jelas sekali bahwa Buddha bukan mengajarkan orang untuk bertindak pesimis. Namun bagaimana kita bisa memberi kebahagiaan? Berarti ini adalah ajaran yang sangat mulia karena kita diajarkan untuk berbagi kebahagiaan. Bahkan para raja dan pangeran yang mendengarkan ajaran Buddha sangat senang, terutama dengan konsep penakluk sejati. Karena para raja biasanya mampu menaklukkan ribuan orang, bahkan ribuan kekuasaan yang ada di bawahnya. Namun sesungguhnya penakluk sejati adalah menaklukkan diri sendiri. Ini sangat mulia sekali. Ajaran Buddha dapat diterima oleh seorang raja yang bernama Raja Asoka, yang tadinya memiliki sikap yang kurang baik. Namun setelah mendengarkan ajaran Dhamma dari Buddha, Raja Asoka menjadi sangat baik sekali dan menghentikan peperangan dalam memerintah kerajaannya. Karena beliau tahu bahwa penaklukan sejati adalah menaklukkan diri sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, Buddha selalu tenang dan menjaga martabatnya. Ramuan Dhamma ajaib Buddha, ajaran-ajaran Dhamma yang diajarkan oleh Buddha, dapat membersihkan pemikiran yang beracun dan membangkitkan semangat pada pengikutnya yang tadinya sedih, tadinya bingung dan galau ketika mendengarkan ajaran Dhamma. Seperti inilah kenyataan hidup, beginilah cara untuk mencapai kebahagiaan, diajarkan step by step cara-caranya. Setelah memahami itu, maka mereka merasa sangat bahagia. Dalam ceramah, dialog, dan diskusi, Buddha selalu tenang dan menjaga martabat semua orang, sehingga orang-orang menaruh hormat dan kasih sayang kepadanya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, ajaran Buddha adalah ajaran yang sangat realistis. Tidak mengajarkan muridnya untuk selalu memikirkan penderitaan, hidup sengsara, dan tidak bahagia. Namun dengan melihat penderitaan, justru harus dijadikan alat untuk melenyapkan penderitaan itu sendiri dan bergerak ke arah kebahagiaan. Seperti halnya Hasta Arya Marga yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Penderitaan jelas sudah terlihat, namun itu tidak untuk dilihat terus-menerus, diratapi terus-menerus. Namun hal itu harus kita lenyapkan dengan cara untuk mencapai kebahagiaan, yaitu dengan pandangan benar dan pikiran benar. Kemudian ucapan yang benar, perbuatan yang benar, penghidupan yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, dan konsentrasi yang benar. Inilah Hasta Arya Marga yang dijadikan alat untuk melenyapkan penderitaan. Sangat realistis sekali. Apabila kita ingin bahagia, lakukanlah Hasta Arya Marga dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Maka kita semuanya akan bahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, semangat adalah salah satu faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan atau Satta Bojjhanga diajarkan oleh Buddha, yang terdiri dari yang pertama adalah perhatian, kesadaran mengingat, penyelidikan terhadap Dharma, usaha yang bersemangat, kegiuran, kegairahan yang mendalam, ketenangan,
konsentrasi, dan keseimbangan batin. Terdapat dalam Samyutta Nikaya Mahawaga. Di sini jelas tersirat ada kalimat usaha yang bersemangat. Apabila kita ingin mencapai pencerahan agung, tentunya 7 faktor ini harus kita sempurnakan. Tak terkecuali juga usaha yang bersemangat. Inilah ajaran agama Buddha yang tentunya tidaklah pesimistis karena di dalamnya terdapat usaha yang penuh semangat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, ungkapan kegembiraan murid Buddha juga disampaikan dalam kitab Theragata dan Therigatha. Ada 2 kitab yang menuliskan terkait ungkapan kegembiraan murid Buddha, baik laki-laki maupun perempuan. Murid Buddha tersebut menemukan kedamaian dan kebahagiaan hidup melalui ajarannya. Hal ini jelas membuktikan bahwa ajaran Buddha membawa kebahagiaan, bukanlah agama yang membawa penderitaan atau pesimistis. Ini sangat bertentangan sekali apabila ada yang menganggap bahwa ajaran Buddha akan membawa ke pesimistis, sementara murid-muridnya Buddha mengatakan hal-hal yang penuh dengan kebahagiaan. Sebagai contoh, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Wiratera dalam Theragata yang tertuang dalam Tipitaka. Terdapat ungkapan kegembiraan dari Yang Mulia Bhikkhu Wiratera yang berbunyi, dahulu sulit dijinakkan, kini jinak dengan sendirinya. Vira bebas dari keraguan, puas, tenang. Pemenang tidak lagi merinding. Dia telah mencapai tujuan dan kekuatan tertinggi. Ini adalah jelas kalimat yang sangat membawa orang yang mengikuti ajaran Guru Agung Buddha mendapatkan hal-hal yang agung, hal-hal yang positif, dan hal-hal yang membawa kepada kebahagiaan bagi siapapun juga yang menerapkan ajaran agung Buddha Gautama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, ungkapan dari Raja Kosala juga demikian yang tercatat dalam Majjhima Nikaya mengatakan bahwa murid Buddha selalu penuh kegembiraan dan bahagia, girang dan riang, menikmati kehidupan spiritual dan tenang, damai, hidup dengan hati yang ringan dan pikiran tajam. Hal ini dikarenakan ajaran yang mulia dan terberkahi. Jadi ketika murid-muridnya merasa bahagia, senang, damai, dan penuh dengan pikiran-pikiran yang tajam dan ringan hatinya, tentunya ajaran ini yang diaplikasikan atau dipraktekkan pasti ajaran yang sangat mulia dan terberkahi. Inilah ungkapan Raja Kosala, di mana hal ini membantah bahwa ajaran Buddha adalah membawa ke pesimistis. Namun sebaliknya, justru dengan mengaplikasikan ajaran Buddha akan mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, murid Buddha hidup sederhana dan tenang. Di dalam Samyutta Nikaya disebutkan, mereka tidak menyesali masa lalu ataupun mencemaskan masa depan. Mereka hidup penuh dengan kepuasan pada saat ini. Karena itu mereka berseri-seri. Dengan mencemaskan masa depan dan menyesali masa lalu, orang yang tidak bijaksana mengering seperti alang-alang yang terpangkas di bawah sinar matahari. Dari ungkapan Samyutta Nikaya ini, dari yang tertulis dalam Samyutta Nikaya ini jelas sekali bahwa ajaran Buddha memberikan semangat kepada siswa-siswinya untuk tidak menyesali masa lalu ataupun mencemaskan masa yang akan datang. Mereka hidup dengan kepuasan pada saat ini, dan karena itulah mereka berseri-seri. Ketika wajahnya berseri-seri, berarti hidup mereka pastinya bahagia. Apalagi beliau mengatakan, apabila mereka tidak menyadari hal ini, ibaratnya mereka seperti
halnya alang-alang yang terpangkas di bawah sinar matahari yang akan mengering dan tidak ada gunanya. Demikianlah ajaran mulia ini yang sangat berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, jelas lagi terbantah bahwa agama Buddha tidaklah mengajarkan pesimistis, melainkan realistis. Ibu bapa dan saudara-saudara yang berbahagia, dapat disimpulkan bahwa ajaran Buddha bukanlah pesimistis, karena ada beberapa hal yang harus dipahami oleh siswa Buddha. Yang pertama adalah sifat ketidakpuasan di dunia ini nyata adanya. Karena memang penderitaan itu hadir dalam setiap manusia. Minimal manusia itu dapat mengalami usia tua, sakit, dan mati. Ataupun mereka bisa berkumpul dengan orang yang tidak dicintai. Atau berpisah dengan mereka yang dicintai. Tentunya hal ini akan menimbulkan penderitaan. Yang kedua adalah Buddha mengajarkan cara mengatasi ketidakpuasan tersebut atau penderitaan dengan hasta Arya Marga. Dan yang ketiga adalah pelaku kejahatan seburuk apapun setelah melunasi dengan melakukan perbuatan jasa dan kebajikan, dengan menanam karma baik yang berlimpah, dia berhak mendapatkan keselamatan. Jadi di sini dikatakan tidak ada penderitaan abadi untuk orang-orang yang ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Karena semua tergantung dari karma. Siapa yang mempunyai niat dengan baik dan tertuang dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka kebaikan itu akan berbuah padanya, yaitu dengan kebahagiaan. Setelah kebahagiaan itu terus ditanam, maka penderitaan akan berangsur-angsur menghilang pada diri orang tersebut. Jadi dikatakan bahwa di dalam Dharma kita memahami hidup ini akan selalu berubah-ubah, dan siapakah yang akan merubah? Tentunya perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisi. Apabila orang banyak melakukan kebajikan, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Demikian juga sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah ajaran Buddha mendorong untuk realistis, belajar melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Inilah yang paling penting, melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Apabila kita berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai, harusnya apa yang kita lakukan? Tentunya kita menyadari perasaan tidak suka akan muncul dalam diri kita. Maka itu kita harus kendalikan ucapan ini, kendalikan perbuatan ini agar tidak terjadi kesalahan pada diri kita. Tentunya kita harus mengendalikan dengan perasaan cinta kasih dan kasih sayang. Demikianlah pandangan agama Buddha mengenai konsep di dunia ini. Pada dasarnya, agama Buddha sangat realistis. Terima kasih. Saya akhiri. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti hontu, namo buddhaya. Lamanya roda samsara terus berputar. Ikuti langkah, ikuti karma yang Andamayang patidana karomase. Punya sidani kata yananya nikata mime tesanca badinantu sapananta pananaka yepiya gunawantaca nawang mata pita daya ditame capya ditaya anye maja tawaruna
sapatitan tulakasming tebunga catuyanika pancekacatuwakara samsaranta bhayatae nyatangye patidaname anumodhantu te salang yecimang mata jananti dewa pesang niledayung mawadinana punyanang anumodana hedena sabhe sata sadahantu ayora sukajivino kema padanca papantu tesasa sujatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan dan bentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantahang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.